kasih sayang Allah, tidak boleh. Oh, yang dimaksud dengan kaki itu bukan kaki, yang dimaksud itu begini, diubah maknanya. Oh, Allah itu tidak di atas langit. Allah ada di mana-mana, diubah maknanya. Semua ini menyelisihi akidah yang diyakini oleh Al-Imam Al-Baghawi, ulama besar di masa lalu, yang dijuluki Muhyis Sunnah, dan sepakat para ulama atas keulamaan beliau. Mujtaniban 'anit tashbih. Hal ini ya, mujtaniban dan mu'ridan, i'rabnya apa? Hal. Ketika kita meyakini itu tadi dalam kondisi beriman, membiarkannya di atas teks zahirnya tidak ditakwil, mujtaniban, menjauhi tashbih. Tidak bermakna bahwa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, tapi kita tidak boleh katakan tangan Allah seperti tangan makhluk, mata Allah seperti mata makhluk. Tidak boleh. Jangankan mengucapkannya, membayangkannya saja tidak boleh. Ketika kita meyakini Allah memiliki mata, sudah. Kita tidak katakan bahwa mata Allah seperti mata makhluk. Sama sekali, bahkan kita tidak bisa membayangkannya. Allah turunnya bagaimana, Allah bersemayamnya bagaimana, tidak bisa dibayangkan. Mujtaniban 'anit tashbih. Inilah akidah yang dipegang dari zaman para sahabat Nabi, ya, yang kemudian dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah 200 sebelum Ibnu Taimiyah hidup, sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Lihat, ini menunjukkan bahwa ustadz yang terkenal itu tadi, yang berusaha mensesatkan Ibnu Taimiyah, dia tidak mengkaji kitab tafsir Al-Baghawi yang 200 tahun hidup sebelum Ibnu Taimiyah. Kalau dia mengkaji kitabnya Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, dan Syarhus Sunnah punyanya Al-Baghawi, maka dia akan tahu akidah yang benar. Jelas teman-teman ya? Jelas sampai sini? Mu'taqidan annal bari subhanahu wa ta'ala la yushbihu syai'un min sifatihi sifatil khalq. Sifatnya tidak menyerupai sifatnya makhluk, sebagaimana zatnya Allah tidak menyerupai zatnya makhluk. Ini kaidah besar. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan kaidah penting. Sifat Allah tidak seperti sifat makhluk, sebagaimana zat Allah itu tidak seperti zat makhluk. Maka kaidah yang berlaku, perhatikan ya teman-teman ya, kaidah yang berlaku pada sifat Allah sama dengan kaidah yang berlaku pada zat Allah. Siapa yang menyebutkan? Al-Imam Al-Baghawi. Teks ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Muthla. Ya, jadi yang menuduh Syekh Ibnu Utsaimin sesat juga, beliau mengambil akidahnya sebagaimana ditulis oleh Al-Imam Al-Baghawi, bahwa kaidah yang berlaku pada sifat Allah sama dengan kaidah yang berlaku pada zat Allah. Zatnya Allah tidak sama dengan makhluk, begitu juga sifatnya Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Ini kaidah penting dalam kaidah asma wa sifat Allah. Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Qawaid Muthla menyebutkan kaidah ini sama persis sebagaimana Al-Baghawi menyebutkannya dalam kitab Syarhus Sunnah. Jadi mereka yang menuduh Ibnu Taimiyah akidahnya sesat, Ibnu Utsaimin akidahnya sesat, tidak mengkaji kitabnya Al-Baghawi yang hidup meninggal tahun 516 Hijriah dari madhab Syafi'i. Bahkan ulama besar di madhab Syafi'i di Khurasan. Jelas ya teman-teman ya? Wah, panjang lagi di situ disebutkan ini adalah akidah wa ala hadza madha salaful ummah. Yang berkata Al-Baghawi yang mengatakan di atas inilah salaful ummah semuanya berpegang teguh, wa ulama'us sunnah. Lihat, menyebut siapa? Ulama'us sunnah. Tidak ini maksud ulama hadis saja. Ulama-ulama ahlus sunnah semuanya berpegang dengan akidah ini. Talaqawha jami'an bil imani wal qabul wa tajannabu fiha 'anit tamtsili wat ta'wil. Mereka menjauhi tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluk, sekaligus mereka menjauhi yang namanya apa? Ta'wil. Mentakwil sifat-sifat tadi, diubah maknanya menjadi makna yang lain. Mereka menolak ta'wil. Kalau tidak ada dalil yang sahih. Lanjut. Dan inilah beliau Al-Imam Al-Baghawi. Pujian para ulama gimana? Banyak banget yang memuji ya. Kita akan nukil di sini pujian-pujian para ulama di masa lalu kepada sosok Al-Imam Al-Baghawi. Beliau digelari, yang tadi dua gelar yang terkenal ya, Muhyis Sunnah, yang menghidupkan sunnah. Ini gelar beliau yang paling terkenal, dan satunya lagi Ruknuddin ya.
tiangnya agama. Baik, kita langsung nukilkan saja. Kalau pujian-pujian tadi disebutkan dalam Tabaqat Syafi'iyah oleh Ibnu Syuhbah atau Syibah, kurang tahu ya, wa kana dayyinan, ahli agama, aliman, ahli ilmu, amilan ala tariqatis salaf. Beliau beramal di atas metodenya para salaf terdahulu. Dalam akidah beliau, akidah salaf. Kana thabitan hujjah. Beliau ahli dalam menukil riwayat hafal. Thabit ini terpercaya. Tapi juga sekaligus bukan saja sekedar terpercaya, yang dimaksud thabit ini adalah kokoh hafalannya. Kokoh hafalannya, hujjah. Dijadikan pegangan. Sahih al-aqidah fid din. Ini kata siapa? Tosh Kubrozadah. Dalam kitab Miftah As-Sa'adah, akidah beliau adalah akidah yang sahih. Ini pengakuan para ulama terdahulu di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah dan dalam kitab Miftahus Sa'adah. Bukan ulama zaman sekarang yang mengakui ini. Ulama-ulama zaman dulu mengakui Al-Baghawi berada di atas akidah yang sahih, akidah salafus salih. Bahkan nanti akan kita lihat beliau menjauhi ilmu filsafat. Di dalam kitab-kitab penjelasan-penjelasan tafsir beliau, penjelasan-penjelasan sunnah beliau menjauhi ilmu filsafat. Bahkan membantahnya. Kita langsung lanjut. Al-Hafidh Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Al-Hafidh Az-Zahabi ini muridnya Ibnu Taimiyah. Murid besar Ibnu Taimiyah, sangat mengagungkan Ibnu Taimiyah. Orang yang menolak Ibnu Taimiyah bahkan menuduhnya sesat, dia sedang menolak Al-Imam Az-Zahabi dengan kitab-kitabnya yang sangat luar biasa banyak, menjadi rujukan besar di dalam hadis. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar berangan-angan saat meminum air Zam-Zam agar beliau mendapatkan hafalan sebagaimana hafalannya Az-Zahabi. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, kana Al-Baghawi yulaqabu bi muhyis sunnah. Gelarnya beliau siapa? Yang menghidupkan sunnah. Digelari juga tiangnya agama, Ruknuddin. Wa kana sayyidan, imaman, penghulu terkemuka, imam, aliman, allama, ahli dalam segala keilmuan, zahidan, orang yang zuhud, qani'an bil yasir, menerima yang sedikit. Karena memang dalam riwayat-riwayatnya beliau sederhana dalam pakaian, sederhana dalam keseharian. Kata Al-Hafidh As-Suyuti, muridnya Al-Imam Ibnu Hajar ya, fi Tabaqatil Huffaz, kumpulan generasi para hafidh, beliau tuliskan dalam sebuah kitab Tabaqatul Huffaz yang tadi kita gelari. As-Suyuti ini adalah sosok terakhir, hafidh terakhir yang hidup ya. Setelah As-Suyuti tidak ada lagi Al-Hafidh sama sekali. Suyuti hafidh yang terakhir. Wa burika lahu fi tasanifihi, diberkahi karangan-karangan Al-Baghawi. Liqasdihi salih, lihat. Kenapa karangan ulama itu bisa terkenal di seluruh penjuru dunia? Karena niatnya yang baik. Niatnya bukan karena dunia. Fa innahu kana minal ulama'ir rabbaniyin. Termasuk ulama yang rabbani. Dza ta'abbudin wa nusuk, ahli ibadah. Wa qana'ah bil yasir, nerimo. Dapat yang sedikit, nerima. Tadi juga kita lihat bagaimana pekerjaan antara beliau atau keluarga beliau punya pekerjaan membuat pakaian dari bulu-bulu hewan. Beliau juga mengatakan, As-Suyuti dalam kitab Tabaqat Al-Mufassirin, kana imaman fit tafsir, imam di bidang tafsir. Ini memang enggak bohong ya, maksudnya enggak bohong, bukan berlebihan. Ada kitabnya, Tafsir Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil. Imam di dalam bidang hadis, beliau punya kitab yang terkenal Syarhus Sunnah di bidang hadis yang tebalnya sekitar 16 jilid dengan tahqiqnya dua Al-Arnaut ya, Syu'aib dan Abdul Qadir Al-Arnaut rahmatullah 'alal jami'. Wa imaman fil fiqh, yang ketiga di bidang fikih. Jadi kita lihat kitabnya di bidang fikih menjadi rujukan dari seorang Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Rawdatul Talibin. Ibnu Katsir memuji Al-Baghawi dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Siapa sekarang yang memuji? Al-Imam Ibnu Katsir. Muridnya siapa? Ibnu Taimiyah. Dia orang yang menuduh Ibnu Taimiyah sesat, juga sedang menuduh Ibnu Katsir sesat. Kalau Ibnu Katsir dituduh sesat dan Az-Zahabi dituduh sesat, apa kitab yang tersisa bagi agama kita? Karena semua kitab-kitab hadis banyak merujuk kepada Az-Zahabi. Kitab-kitab tafsir Al-Quran merujuk kepada
Ibnu Katsir. Kalau dua-duanya dituduh sesat, mereka sedang berusaha menghancurkan agama Islam. Hati-hati teman-teman. Karena Islam dijatuhkan bukan dari ajarannya, orang-orangnya dulu dijatuhkan. Itulah kenapa mereka banyak menuduh Abu Hurairah sesat. Kenapa? Bukan Abu Hurairahnya yang mau diserang, bukan Abu Hurairah. Yang mau diserang apa? Hadis-hadis Nabi. Sekian ribu hadis akan hancur hilang. Karena Abu Hurairahnya ditolak. Lihat bagaimana Syiah menuduh Aisyah melakukan zina. Apakah mereka tuju Aisyahnya? Bukan Aisyahnya. Kalau Aisyah dibuang, siapa? Fikihnya kita hilang semua, fikih wanita. Hadis-hadis yang meriwayatkan tentang fikih-fikih wanita itu diriwayatkan oleh Aisyah. Ribuan hadis. Tidak ada wanita yang lebih banyak hadisnya dibandingkan Aisyah. Kalau Aisyah dibuang, sisa apa? Hadisnya. Lihat bagaimana para orang-orang yang berusaha merusak Islam, mereka tahu nggak bisa merusak Islam. Apa yang dirusak? Dituduh orang-orangnya dulu. Oh, Ibnu Taimiyah sesat. Az-Zahabi sesat. Aisyah ini berzina. Lihat banyak. Oh, Abu Hurairah tidak bisa diterima nih Abu Hurairah. Siapa yang diserang dulu? Orang-orangnya. Tokoh-tokohnya. Kalau orangnya sudah diserang, gampang isi ajarannya langsung ditolak. Wa kana 'allamata zamanihi, lihat. Ahli ilmu saling mengenal keutamaannya satu sama lain. Ibnu Katsir mengatakan Al-Baghawi ulama zamannya. Dayyinan wari'an zahidan 'abidan salihan. Ahli agama wara'. Wara' ini jangankan perkara yang perkara yang haram, perkara yang syubhat. Belum jelas ini haram apa halal, ditinggalkan. Zahid, zuhud, abid, ahli ibadah, saleh, orang yang saleh. Ibnu Khalikan dalam kitabnya Wafayat Al-A'yan, beliau al-faqih, ahli fikih, asy-Syafi'i, bermadhab Syafi'i, muhaddits, ahli hadis, al-mufassir, ahli tafsir, kana bahran fil ulum, lautan ilmu. Nanti kita kalau cuma melihat pujian-pujian gini nggak menyaksikan langsung, nanti kita lihat saat kita mengkaji tafsir Al-Baghawi, kita akan saksikan keilmuan dari sosok Al-Baghawi rahmatullah alaih. Kita akan singkat sekarang sebagai penutup dari, karena sudah mau 1 jam ya. Di sini saya usahakan 1 kali pertemuan tidak lebih dari 1 jam ya teman-teman. Karya-karya dari sosok Al-Baghawi rahmatullahi alaih. Beliau mengarang kitab At-Tahdzib fi Fiqhil Imam Syafi'i. Kitab yang terkenal di zamannya di antara para ahli madhab Syafi'i. Beliau mengarang kitab ini terlepas dari dalil, jadi tidak banyak menyebutkan dalil. Jadi hanya seperti sebagian kitab-kitab fikih di zaman itu dan juga zaman sekarang, untuk memudahkan tidak menyebutkan dalil-dalilnya, karena dalilnya disebutkan dalam kitab-kitab yang besar. Lakhassahu min ta'liqati syaikhihi. Jadi asli kitabnya Tahdzib ini adalah rangkuman atau ringkasan dari kitab Ta'liqah tadi ya. Karya gurunya Al-Qadhi Husain Ashabul Wujuh dalam madhab Syafi'i. Tapi beliau menambahkan sedikit ya, dan juga menghapus, mengedit, ada yang diedit oleh beliau. Wa katsiran ma yanqulu anhu al-Imam An-Nawawi. Lihat, Al-Imam Nawawi banyak menukil dari kitab At-Tahdzib punyanya Al-Baghawi dalam kitabnya Imam Nawawi yang namanya kitab Rawdatut Talibin. Banyak menukil dari kitab At-Tahdzib. At-Tahdzib ini berapa jilid? At-Tahdzib kurang lebih 4 jilid. Ya, 4 jilid besar. Begitu teman-teman. Kita lanjutkan. Ma'alim At-Tanzil. Ini adalah kitab tafsir Al-Baghawi tadi. Nama aslinya Ma'alim At-Tanzil. Petunjuk atau rambu-rambu dari wahyu yang diturunkan. Itu kalau diartikan dalam bahasa Arab. Tafsir Ma'alim At-Tanzil ini, pengennya kita bahas juga metode beliau ya, kalau waktunya cukup. Intinya dicetak beberapa kali cetakan. Ini akan kita sebutkan karena penting supaya teman-teman tidak salah dalam membeli cetakan. Karena banyak orang semangat beli kitab langsung asal beli, nggak melihat siapa pentahkik manuskripnya, percetakannya siapa, karena penerbitnya siapa, penerbitnya siapa, dan juga peneliti manuskripnya siapa. Karena itu sangat berpengaruh di dalam dunia literasi ilmiah. Kalau teman-teman tidak membeli yang pas, maka nanti dapat yang banyak salahnya.
Oke, kita nanti akan bahas metodenya Al-Baghawi dalam tafsir ini, tapi kita lihat dulu cetakan pertama kali diterbitkan tahun 1285 ya. Tapi namanya cetakan pertama pasti masih banyak kesalahan atau mungkin ada yang kurang. Cuman di sini nggak dinukil ya. Kritikannya tentang cetakan pertama, beliau ini kalau nggak salah yang ada catatannya ini ya. Cetakan yang keempat itu diterbitkan oleh, teman-teman harus hati-hati yang ini ya, Khalid Abdurrahman Al-Ak dan Marwan Siwar. Cetakan yang diteliti oleh dua orang ini banyak kesalahannya, banyak tashifnya. Yang ini harus dihindari cetakan yang seperti ini. Banyak salah. Sedangkan cetakan kedua dan ketiga itu jadi hamish. Hamish itu ditaruh di pinggiran. Jadi di pinggirannya tafsir Ibnu Katsirnya di tengah, pinggirnya tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Khazin di tengah, pinggirnya tafsir Al-Baghawi. Ini cetakan kedua dan ketiga bukan dicetak sendiri. Baru di cetakan yang keempat, terpisah menjadi sebuah karya sendiri, tetapi banyak salahnya. Maka cetakan yang dartibah ya, cetakan tibah atau taibah ini yang menjadi cetakan terbaik pertama kali. Setelah cetakan yang keempat ini, yang memperbaiki kesalahan-kesalahan di sebelumnya. Ya, nama cetakannya apa? Dartibah ya, nama penerbitnya, maaf, nama penerbitnya. Kitab Syarhus Sunnah, ini tadi kita sebut ya, tebalnya 16 jilid, kalau tahqiqnya Al-Arnaut, ada 16 jilid. Apa sih kitab Syarhus Sunnah ini? Syarhus Sunnah ini adalah beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Dikumpulkan hadis-hadis Nabi, dijelaskan makna-maknanya, ditafsirkan hal-hal yang tidak dipahami, menjelaskan hukum-hukumnya, termasuk juga menyebutkan khilaf para ulama dalam memahami hadis-hadis tadi. Jadi ini